Dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak langsung di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh diberlakukan pemerintah menyikapi situasi darurat. Di satu sisi, pembelajaran jarak jauh memberikan dampak positif, yaitu mendorong penggunaan teknologi, tetapi di sisi lain berdampak negatif terhadap keterampilan atau kemajuan akademis siswa akibat ketidakberlangsungan proses pendidikan. Saat angka positif COVID-19 mulai menurun dan stabil, akhirnya pemerintah pun mulai menjajaki penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas sebagai pilihan. Banyak yang harus dipersiapkan tentunya, mulai dari fasilitas sampai kebiasaan siswa saat kembali masuk sekolah. Lalu seperti apa persiapan yang harus dilakukan sekolah, pengajar, siswa, dan orang tua murid hari ini? Hari ini kita akan bahas dengan Pak Sony Hari Budiotomo Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Nasional. Selamat siang, Pak. Siang Mbak Dia, sehat selalu. Sehat selalu. Pak, mengapa sih menggelar pembelajaran tatap muka terbatas ini penting sekali dan agar anak juga bisa kembali bertemu teman dan gurunya secara langsung? Ya, memang ada cukup banyak kendala di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan kita juga tahu bahwa anak itu kan sedang dalam masa tumbuh kembang ya. Mereka juga butuh bersosialisasi, bertemu langsung dengan orang agar bisa berkembang tidak hanya fisiknya tetapi juga psikologis, sosial, emosinya. Anak memang cukup sulit untuk konsentrasi pada saat proses pembelajaran jarak jauh. Ada keterbatasan sarana ya, tidak semua anak punya laptop atau kemudian komputer yang memadai, kadang-kadang justru menggunakan handphone yang kecil. Ya ini juga berdampak terhadap kondisi fisiknya, kesehatan mata, terus anak juga kurang bersemangat karena sendiri kan, tidak bertemu dengan teman-temannya. Kadang-kadang juga guru mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak yang banyak secara virtual. Guru juga mengalami kendala dalam mengawasi satu persatu, mengalami kendala di dalam mengevaluasi capaian pembelajaran anak, pengetahuan dan keterampilan orang tua di dalam mendampingi proses pembelajaran anak juga terbatas ya. Anak maupun orang tua juga belum mampu mengikuti secara optimal penggunaan media juga. Terus kemudian kan banyak hal-hal yang harus dipelajari pada saat pembelajaran jarak jauh atau virtual itu. Terus juga kadang-kadang tidak memiliki atau kurang memiliki media pembelajaran. Dan kita tahu dengan kondisi kasus yang membaik ini ya, walaupun sudah landai jangan pernah abai ya, kita ingin ada pembukaan secara bertahap. Pemerintah melakukan pembukaan uji coba di 6 sektor, perdagangan, industri, pariwisata ya, termasuk pendidikan. Jadi pendidikan ini salah satu yang kita uji cobakan untuk dibuka secara bertahap, penuh kehati-hatian, harapannya bisa berkelanjutan gitu Mbak Tia. Kalau sejauh ini bagaimana Pak persiapan untuk pembelajaran tatap muka terbatas termasuk sosialisasinya terhadap sekolah maupun orang tua? Jadi kalau kita perhatikan dari data, ada 436.650 sekolah di seluruh Indonesia. Dari 436.000 lebih sekolah tadi yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas itu kira-kira 37% ya. Yang belum melaksanakan hampir 63%. Lalu kemudian kita lihat juga kesiapan menurut jenjang pendidikan. Ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Dari semua itu yang kesiapannya paling tinggi itu SMP. Sekitar hampir 42% SMP di Indonesia sudah melaksanakan PTMT ya. Nah, yang paling rendah adalah SLB atau sekolah luar biasa ya. Memang karena ada butuh tambahan penyiapan infrastruktur. Nah, kemudian juga upaya sosialisasi penting, betul sekali bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini harus disosialisasikan, orang tua harus tahu, anak juga harus tahu. Dan PTMT ini adalah pilihan ya. Orang tua bisa menentukan apakah boleh anaknya PTMT atau tidak. Apakah anaknya tetap pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi itu semua pilihan dilihat dengan kemampuan dari masing-masing orang tua atau anaknya. Kan sudah terbit SKB 4 Menteri, sebetulnya udah lama ya, 30 Maret 2021 lalu, untuk upaya sosialisasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi sebetulnya kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah disiapkan sejak Maret, dan sudah disosialisasikan secara bertahap, dikoordinasikan langsung
kepada dinas pendidikan, kepada sekolah, orang tua murid, dan juga Satgas Covid daerah. Nah, sosialisasi tadi diharapkan bisa kita persiapkan ya, baik sekolahnya dengan fasilitas yang memadai, orang tuanya menyiapkan anaknya agar bisa mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan, dan juga ada interkoneksi antara sekolah dengan Satgas Covid daerah. Sehingga kalau terjadi muncul penularan dan seterusnya, itu bisa segera diambil tindakan-tindakan. Gitu, Oke. Mbak. Oke, Pak, berarti tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah agar bisa melakukan PTM itu sendiri ya, Pak? Betul. Tadi Bapak Betul. sempat Jadi, Tadi Bapak mhm. sempat menyebutkan bahwa PTM ini adalah pilihan, orang tua boleh mengizinkan, orang tua boleh tidak mengizinkan. Lalu bagaimana kalau ada orang tua yang belum siap nih, Pak? Apa, orang tua yang belum siap menyampaikan keberatan, lalu kemudian harus mempersiapkan anaknya agar tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan karena kita juga nggak mungkin, Mbak Dea, semua anak setuju, orang tua setuju juga nggak mungkin semuanya terus masuk berbarengan. Karena kan ada batasan, kapasitas ya, nggak boleh harus ada jaga jarak, kapasitasnya nggak boleh melampaui 50%, kan ada. Misalkan untuk SD, SMP, SMA nggak boleh melampaui 18 anak per kelas dan seterusnya. Jadi maka pasti ada sistem pembelajaran yang hybrid ya, hibrid antara PTMT dengan pembelajaran jarak jauh. Tetapi karena ada kombinasi tadi, maka kan harus ada disiapkan lebih baik kan. Nah, misalkan untuk video pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, itu bisa diikuti oleh teman-temannya yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Cara mengevaluasi juga berbeda antara anak-anak yang mengikuti PTMT dengan anak-anak yang mengikuti pembelajaran jarak jauh tuh cara evaluasi pembelajarannya juga berbeda dan sekolah harus siap. Nah, kemudian yang juga penting menurut kami adalah pembentukan Satgas COVID-19 di sekolah. Ya, kami minta Satgas sudah mengeluarkan surat edaran agar setiap institusi termasuk pendidikan sekolah itu menyiapkan satgasnya. Nah, satgas tadi menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, ya, terus kemudian pembinaan sampai juga fungsi pendukung mendata mereka yang punya komorbid, yang rentan kalau misalkan masuk ke sekolah dan seterusnya, mempersiapkan seluruh fasilitas sarana prasarana di sekolah. Misalkan sarana cuci tangan, alat ukur suhu, tanda-tanda jaga jarak, dan seterusnya. Jadi juga mempersiapkan SOP ya, SOP dari mulai pencegahan, penanganan, kalau sampai ada yang misalkan ada penularan, apa yang harus dilakukan, kontak tracing-nya, siapa yang harus dikontak, puskesmasnya juga lalu melakukan testing terhadap orang yang pernah berada dalam radius 1 meter selama 15 menit, dan seterusnya. Jadi memang ini dipersiapkan. Kita ingin, ini bukan coba-coba ya, diuji cobakan oleh sekolah, lalu kemudian dimonitor oleh orang tua sehingga orang tua juga merasa nyaman, ya, merasa aman bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini betul-betul minim risiko penularan. Nah, itu diuji cobakan supaya kita tahu kelemahannya mana, kekurangannya apa yang harus disempurnakan dan seterusnya, baru kemudian dilakukan secara bertahap. Anak-anak juga harus disiapkan karena anak-anak kan banyak juga yang selama ini nggak keluar rumah, Iya, betul. belum terbiasa pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong tentang anak-anak nih, Pak, bagaimana agar orang tua bisa mengajarkan anak-anak tetap menggunakan masker? Singkat saja, Pak. Ya, jadi orang tua sendiri harus berkomunikasi, menyiapkan si anak tentang bagaimana mereka bisa mematuhi protokol kesehatan, ya, memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan kondisi pandemi, kondisi sekolah, dan proses belajar mengajarnya nanti seperti apa. Jadi SOP protokol kesehatan itu betul-betul harus dijelaskan kepada anak oleh orang tua dengan cara yang menyenangkan, dan orang tua harus menjadi role model ya, harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Latihan di rumah pakai masker dalam waktu tertentu, latihan menjaga jarak, latihan mencuci tangan, dan Oke. seterusnya. Jadi ada komunikasi, ada contoh-contoh yang sederhana yang bisa dipelajari oleh anak dalam bentuk gambar-gambar. Jangan menakut-nakuti juga ya, Betul, Pak, penjelasan betul. menyenangkan dan tidak membosankan.
Oke, terima kasih banyak Pak Sony untuk penjelasannya, sangat lengkap. Terima kasih dan selamat siang Pak. Good people, Sama- pastinya pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Ingat, semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Ingat, gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat, saya Dia Gita, selamat beraktivitas dan selamat siang Indonesia.